Bagaimana jika saya bilang kalian bisa ubah tekanan jadi kekuatan dan mental kalian jadi baja? Oke, serius deh. Setiap hari, jutaan dari kita merasakan hal yang sama. Tekanan kerja yang rasanya berlebihan banget. Deadline mengejar-ngejar, ekspektasi dari sana-sini tinggi, dan kadang rasanya sulit banget buat sekedar bernapas ya kan? Bukan cuma fisik aja yang capeknya minta ampun, tapi mental kita juga ikut terkuras habis. Stres, cemas, sampai akhirnya burnout total. Ini semua nyata dan valid banget kalian. Jangan pernah meremehkannya. Tapi, gimana sih kalau ada cara untuk tidak cuma sekedar bertahan di bawah tekanan itu, tapi justru benar-benar berkembang? Bagaimana jika mental kalian bisa sekuat baja? Tak tergoyahkan sedikit pun oleh badai pekerjaan, seberat apapun itu. Video ini bukan cuma sekedar motivasi kosong yang cuma bikin semangat sesaat loh. Saya akan bagikan 5 langkah praktis yang sudah terbukti ampuh untuk membangun mental yang kuat, siap menaklukkan setiap tantangan kerja kalian, bahkan yang paling berat sekalipun. Ini janji saya untuk kalian. Jadi, tetaplah di sini, fokus bareng saya, karena setelah ini, kalian akan mulai melihat tekanan bukan lagi sebagai musuh yang harus dihindari, tapi justru sebagai peluang emas untuk tumbuh jadi pribadi yang lebih tangguh dan hebat. Baiklah, kita langsung aja ya ke langkah pertama yang krusial banget. Kenali batasan diri dan prioritas kalian. Ini yang saya sebut sebagai the non-negotiables. Bayangin begini, kalian punya perahu di tengah badai kan? Nah, kalau kalian nggak tahu apa yang paling penting untuk dilindungi di perahu itu, semuanya bisa hancur. Di dunia kerja, kita sering banget merasa harus melakukan semuanya, mengiyakan semua permintaan. Padahal, justru disitulah jebakannya. Salah satu teknik yang super efektif untuk ini adalah the Eisenhower Matrix. Ini cara cerdas untuk memilah tugas berdasarkan penting dan mendesak. Atau ada juga teknik Eat the Frog, artinya lakukan tugas yang paling sulit dan penting di pagi hari. Begitu kodoknya sudah dimakan, sisanya jadi lebih enteng. Nah, tantangan buat kalian sekarang, coba deh buat daftar 3 hal non-negotiable dalam sehari yang tidak boleh dikompromikan. Contohnya apa? Bisa jadi istirahat makan siang tanpa gadget sama sekali, atau 15 menit refleksi tenang di pagi hari sebelum mulai kerja, atau waktu khusus untuk keluarga di malam hari. Apa 3 hal itu buat kalian? Pikirkan baik-baik ya. Dengan mengenali batasan ini, kalian sudah punya tameng pertama. Oke, lanjut ke langkah kedua yang tak kalah penting. Kembangkan mekanisme coping aktif, bukan yang pasif ya. Kalian pasti sering merasakan ini. Setelah seharian kerja berat, rasanya pengen banget melakukan sesuatu yang gak mikir. Scroll medsos tak berujung, makan berlebihan, atau nonton maraton serial sampai pagi. Itu adalah mekanisme coping pasif. Dan jujur aja, itu cuma menunda masalah, bukan menyelesaikannya. Mekanisme coping aktif itu beda. Itu adalah tindakan sadar yang benar-benar membantu kalian memproses stres dan mengisi ulang energi. Contohnya banyak banget. Bisa coba meditasi singkat 5 menit untuk menenangkan pikiran. Menulis jurnal gratitude atau rasa syukur setiap malam untuk melihat sisi positif. Atau sekedar olahraga ringan teratur seperti jalan kaki keliling komplek. Ini bukan tentang punya waktu berjam-jam loh, tapi tentang kualitas. Kalau kalian punya waktu 5-15 menit untuk diri sendiri, coba deh fokuskan ke salah satu aktivitas coping aktif ini. Nah, ini mikro tantangan buat kalian. Coba pilih 1 dari 3 mekanisme coping aktif tadi. Meditasi, menulis jurnal, atau olahraga ringan, dan lakukan selama 3 hari berturut-turut. Rasakan sendiri perbedaannya. Saya jamin kalian akan kaget dengan hasilnya. Masuk ke langkah ketiga. Bangun lingkaran dukungan positif. Ini yang suka saya sebut your mental squad. Kalian tahu nggak sih, kita ini makhluk sosial. Kita butuh orang lain untuk berbagi beban, untuk mendengarkan, dan untuk memberikan perspektif baru. Ketika kalian menghadapi tekanan kerja, punya teman yang suportif itu ibarat punya benteng pertahanan kedua.
Ini bisa teman dekat yang bisa diajak curhat, seorang mentor yang berpengalaman di bidang kalian, atau bahkan bergabung dengan komunitas online yang punya visi yang sama. Jangan segan untuk mencari dan memelihara hubungan ini. Gimana cara mencarinya? Mulai dari orang-orang terdekat. Beranikan diri untuk membuka obrolan tentang apa yang kalian rasakan. Di tempat kerja, cari rekan kerja yang punya etos positif. Di luar kerja, manfaatkan hobi atau minat yang sama. Dan ini bukan cuma omong kosong, ini ada datanya. Studi menunjukkan bahwa individu dengan dukungan sosial yang kuat memiliki resiko burnout 30% lebih rendah dibandingkan mereka yang merasa sendiri. Gila kan? Jadi, jangan remehkan kekuatan mental squad kalian. Oke, sekarang kita sampai di langkah keempat. Latih ulang pola pikir atau yang saya sebut reframing negativity. Ini adalah superpower yang bisa mengubah segalanya. Sering kan kita tiba-tiba terjebak dalam pikiran negatif seperti, aduh ini terlalu sulit, saya pasti gagal. Atau, kenapa cuma saya yang kena beban sebanyak ini? Teknik reframing itu simple banget, tapi dampaknya luar biasa. Ini tentang mengubah sudut pandang kalian dari yang negatif menjadi lebih konstruktif. Misalnya, daripada bilang, ini terlalu sulit, saya pasti gagal. Coba ganti jadi, oke, ini memang tantangan besar, tapi saya yakin saya akan belajar banyak hal baru dari proses ini. Atau skenario lain, deadline mepet dan kalian merasa stres. Alih-alih, deadline gila ini bikin saya panik. Coba reframing jadi, oke, ini kesempatan saya untuk mengasah kemampuan manajemen waktu dan bekerja di bawah tekanan dengan lebih efektif. Lihat perbedaannya. Kuncinya adalah mencari peluang pertumbuhan atau pembelajaran di balik setiap kesulitan. Nah, tantangan buat kalian. Coba identifikasi satu pikiran negatif yang muncul di benak kalian minggu ini. Entah itu tentang pekerjaan atau hal lain. Sekarang, coba reframe pikiran itu. Bagaimana kalian bisa mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih positif atau memberdayakan? Tuliskan kalau perlu, biar lebih nancep. Dan akhirnya, langkah kelima yang sering kali terlupakan, tapi sangat vital. Rutinitas pemulihan yang disengaja. Ini saya sebut the recharge protocol. Kita sering banget mikir kalau pemulihan itu cuma tentang istirahat fisik. Padahal, deloading mental itu sama pentingnya. Bahkan mungkin lebih penting di dunia kerja modern ini. Pikiran kita juga butuh istirahat dari hiruk-pikuk informasi, tuntutan, dan keputusan. Pemulihan ini bukan cuma tidur loh, tapi tentang kegiatan yang sengaja kalian lakukan untuk mengisi ulang energi mental dan emosional. Ide-idenya macam-macam kalian. Misalnya, digital detox di malam hari atau akhir pekan, yaitu lepas total dari gadget. Atau mendalami hobi yang benar-benar kalian nikmati. Entah itu melukis, berkebun, main musik, atau membaca buku non-pekerjaan. Tidur berkualitas tentu saja, itu wajib. Bahkan daydreaming terstruktur, yaitu melamun dengan sengaja dan santai, itu bisa sangat membantu loh untuk kreativitas. Kuncinya adalah niat. Jangan menunggu sampai kalian burnout parah baru mencari cara untuk pulih. Jadikan ini bagian dari rutinitas harian atau mingguan kalian. Ini investasi terbaik untuk mental kalian. Ingat, mental kuat adalah aset termahal kalian di dunia kerja modern ini. Jika kalian ingin terus mengasah ketahanan diri dan mendapatkan strategi konkret untuk produktivitas yang sehat, saya sudah siapkan playlist khusus Kuasai Diri dan Karir untuk kalian di sini. Klik video berikutnya sekarang untuk melanjutkan perjalanan kalian membangun karir impian tanpa mengorbankan diri. Dan jangan lupa, bagikan di kolom komentar di bawah langkah mana yang paling resonan untuk kalian dan mengapa. Komentar kalian bisa jadi inspirasi bagi banyak orang loh.